Selamat pagi, siang, sore. Jumpa lagi dengan kita di Katolik Rock. Beda-beda kan, ada yang begini, tapi kita tetap rock. Oke, kita harap semuanya sehat seperti biasa, berlimpah berkat dan rahmat. Ini bukan penutup, jadi saya jangan dibercandain. Ini masih pembuka. Nah, ini kita sekali lagi nih guys, kita punya tamu spesial di sebelah kiri kita. Namanya Mas Frans. Perkenalan selanjutnya, gue takut salah sebut. Dia akan mengenalkan diri, siapa dia sebenarnya. Teman-teman juga sering ngeliat, pernah ngeliat, sudah tahu, tapi dia ahli bahasa unik. Ahli bahasa unik, silahkan Mas Frans. Gimana nih Mas Frans? Kita mau menimba ilmunya nih, gimana? Halo teman-teman, Cat Rocker dimanapun Anda berada. Oke, senang ketemu lagi. Ini ada saya diundang sama teman-teman yang keren-keren ya. Teman-teman, salam kenal, saya dengan Frans Susanto. Susanto. Oke, nama panggilan isyarat saya adalah Frans seperti ini. Oke, apa lagi bro? Ini tadi teman-teman pasti udah ngeliat dong, ini bahasa isyarat pasti gitu. Oke. Tapi tadi kan sempat kita, ini behind the scene ya, kita ngobrol sebelum kita gali lebih dalam, bahasa isyarat tuh ada berapa jenis, modelnya seperti apa. Nanti kita tentu akan flashback gimana ya Mas Frans bisa ini. Oke, yang jelas pertanyaan banyak orang itu adalah bahasa isyarat itu sama nggak sih di Indonesia dan di negara yang lain? Itu yang common banget orang bertanya. Jawabannya adalah berbeda. Kenapa? Karena bahasa isyarat itu adalah muncul dari kesepakatan budaya setiap komunitas teman-teman tuli di satu negara, di satu daerah, di satu desa, di satu kecamatan, di satu komunitas paling kecil, bahkan di dalam keluarga sendiri gitu. Maka variasinya banyak banget. Nah, kita beda dengan seperti di Amerika, mereka satu benua besar, maka bahasa isyaratnya kurang lebih hampir mirip-mirip. Nah, seperti Indonesia ini gimana nih, kepulauan banyak banget. Bahasa dengar aja udah 700 lebih bahasa dengar. Nah, termasuk juga bahasa isyaratnya. Maka yang beredar sekarang, terutama di Indonesia, itu ternyata banyak banget jenisnya. Orang mungkin hanya lihat sekedar tangan gerak-gerak gitu aja ya. Saya sendiri pertama kali belajar bahasa isyarat tahun 2001 atau 2002 kira-kira 20 atau 22 tahun yang lalu. Itu saya belajar American Sign Language, bahasa isyarat Amerika. Karena ya saya nggak tahu saya harus belajar sama siapa lagi, siapa yang menyediakan, ya saya ikut aja karena dulu di tempat saya berkarya cuma itu gurunya, cuma itu resource-nya, ya sudah saya ikutin. Nah, aja. ini langsung masuk. Langsung digas nih gua nih. Jadi pertanyaannya simpel sebenarnya, tapi Mas Dwi itu padahal mau bilangnya awal, kapan, kenapa, mengapa. Dirangkum guys. Jadi gue ngabisin konten, takut kehabisan konten. Gimana gue? Gue mau nanya apa lagi nih, gue jawab semua. Selesai kayaknya kita bapak. Sampai ketemu lagi. Tapi satu yang menggelitik, ini emang otomatis tangan. Iya, jadi Kebiasaan, justru ya memang gimana ya, saya sendiri sedang menghidupi bahwa, dan saya harap juga orang-orang dengar itu ketika ngomong, Bu, ya tidak semua orang itu bisa mendengar gitu loh. Maka kalau seandainya kita lagi ngobrol, coba maksimalkan gestur, non-verbal communication, supaya setidak-tidaknya orang yang nggak bisa dengar tuh bisa paham lah kita ngomong apa gitu. Karena kan alat komunikasi bukan hanya oral aja ya, tapi juga ekspresi, gestur, tangan, ya ini semuanya. Dan memang penelitian kan menunjukkan bahwa kalau kita cuman ngemeng-ngemeng tok gitu, guru saya Albert Mehrabian itu cuman bilang, lu ngomong sampai berbusa-busa itu maksimal orang hanya 10-15% tertarik sama lu, itu pun durasinya sangat terbatas gitu. Ini saya jadi pengen tanya nih, kalau Mas Frans itu ngomelin anak di rumah, itu pakai bahasa isyarat nggak ya? tangan. Saya hampir jarang banget ngomelin sama anak, karena yang saya hidupi sama anak-anak itu adalah cinta perhatian dengan gestur. Asik, cinta perhatian dengan gestur. Ini ilmu baru lagi, tambah gestur nih ya. Gestur. Iya benar. Maksudnya gimana Mas? Karena saya mungkin jarang sampai saya marah-marah sama anak, karena anak sudah bonding duluan sama kita gitu. Anak tetangga juga nggak pernah dengar. Boleh kalau ada gitu. Masalahnya sebelum nyari anak tetangganya, gue nyari emaknya dulu. Maknya mana ya? Iya. Iya, kan per anamnya mamanyam gitu. Ya.
ke anaknya lihat emaknya. Bagus loh ini. Bagus loh. Bagus sih. Bagus sekali. Bagus dashboard. Standar kita ya. Standar. Nggak, maksudnya standar kita itu podcast nggak ada di cut. Nah, lo. Editing. Waduh, ini Nggak ada edit. masuk editnya nih. Nggak ada gas terus. Waduh. Kita efek animasi ya, tapi kalau Ini cut nggak. kalau Kita gas nyonya terus. lihat nih, bahaya ini. Kalau kita ngobrol bertiga baru cut semua isinya. Tapi kalau ada narsum, ada bintang tamu, ada kolega, nggak, kita gas terus. nggak kan? Nggak kan. Aduh. Langsung blank dia. Gue langsung mikir nih. Dia ngomong apa tadi ya? Gue langsung bayangin di belakang kamera tuh ada orang rumah langsung pegang bentungan begini. Apalagi. Kita langsung digas. Bisa. Gitu. Tapi menarik itu apa namanya sama anak itu tambah Yes, gestur itu. tambah gestur. Karena apa ya? Gue seneng peluk mereka, gue seneng sayang mereka. Plus sambil gue bilang gue sayang. Sayang banget. Lalu gue ucapkan. Tapi ketika dia salah, Hah? ketika anak itu salah gimana sih? Gue aja ngomong. Oke. Gue jadi salah. Saya masih pakai panggilan. Tetap peluk, cuman tangannya gini, sambil sayang. Gitu. Tetap ada treatmentnya. Ajak dia ngomong, lalu kesalahannya apa, terus ya apa ya? Gue bukan tipe orang yang suka karena gue inget dulu let boys be boys. Oke. Mungkin dia nggak sadar dia salah dan segala macem. Paling setelah dia ketemu batunya dulu, nah itu kan menasihatkan dirinya sendiri, gitu ya. Dia sudah belajar dengan pengalamannya Ini kita sendiri. langsung switch aja ya. Oke, Intermezzo. Jadi bahasa tubuh itu gue pakai. Gendong, peluk selagi anak masih bisa digendong dan dipeluk, gitu. Karena itu kan waktunya pendek banget ya. Kita cewek berarti anaknya. Cowok. Oh cowok juga. Pas yang cewek gue yang agak kurang sentuhan itu, gitu loh. Tapi menjelang anak kedua dan ketiga, waktu makin sini makin gede. Dan waktu gue persiapan baptis anak, gitu ya, ini keren banget. Pendamping baptis anak itu bilang sama gue, jadikanlah bank cinta. Anak itu menjadi bank cinta. Jadi karena semakin kita kasih dia perhatian, cinta dan seterusnya, dia tuh bakal jadi bank cinta kemana-mana tuh. Gue bingung ATM-nya kayak gimana nih kalau banget cinta. ATM-nya gampang ketahuan. Dia langsung kelihatan peduli sama orang. Asik. Bisa kita minta. Ini iya katrok nih biasa ngeles guys. Ini manuver kobra. Ini by the way gue akan lost tema parenting. Karena tema 15 menit tadi dihantam sama dia satu hal ini ya. Jadi gue mau parenting 15 menit gue lost. Konten dia. Iya, gue lost dulu guys. Gitu. Jadi intinya adalah orang tua, gue sih praktekin bahwa non-verbal communication itu penting banget. Dan bahasa isyarat itu mengajarkan itu non-verbal communication. Karena itu tadi, kalau gue cuma ngemeng-ngemeng doang, hanya maksimal 15% orang interest sama gue. Kalau gue bermain tonality, sound, suara, tinggi rendah, cepat lambat, itu 30% maksimal orang tertarik sama gue. Tapi ketika kita ngomongin tentang non-verbal communication, gesture, expression, mimik, wah itu interestnya bisa 60% lebih. Jadi bagi lu itu udah sesuatu yang holistik gitu ya, nggak terpisahkan ya? Betul, nggak bisa. Dan ya kita kan harus genuine ya, apa yang kita omongin itu selaras dengan apa yang kita sampaikan, kita bisa kelihatan. Iya. Tapi ini nyata loh, waktu misa online itu kan Mas Frans kan selalu menjadi pengisi. Oke. Katedral biasanya Mas Frans nih. Tapi bener loh, istri gua sama mertua lu kadang-kadang teralihkan bukan ngeliat Romo tapi ngeliat Mas Frans ya. Tuh, bagus dong, bagus ya. Jadi bener, gesture itu ekspresif. Pernah nonton kan? Pernah banget. Gue jangan kan pernah tidur Saya nih. bangga tuh. Saya bilang, Ini tangannya udah keluar. Pegang. Lu kalau pegang tangannya nggak usah ngomong, dia diem gitu. Guys, kita cair banget nih. Ini kakak kelas kita nih, gue spill aja nih kakak kelas kita sebenarnya. Jadi kita, tapi ya dia. Ini adik kelas tapi pengaruh jeleknya gede banget ke kakak kelas. Ini maksudnya kita tuh kenal dari Mas Frans itu masih belum punya duit untuk beli minyak rambut. Benar. Udah klimis, udah keren. Oke. Dandanannya. Iya. Mau kemana Mas? Udah telat nih. Tapi Mas Frans dari dulu ini gue perhatiin, ini salah satu
pada saat itu ya, kita bicara, sorry guys, ini kasih gue semenit spill dikit. Pada saat kita tinggal di Cempaka, ini salah satu yang gue inget dandanannya rapi dan konsisten untuk rapi. Dan satu. Tapi jangan dibalikin ya. Enggak, emang. Nggak. Dia punya perhatian khusus. Betul, jangan dibalikin. Yang nggak rapi siapa? Udah jadi Romo orangnya. Oh, jadi dia rapi justru nggak jadi Romo. Iya, tapi kan tetap berkarya gitu. Jadi buat adik-adik yang mau jadi Romo ya, jangan rapi. Jadi Romo. Begitu. Sesat ini guys. Enggak, dia harus nanya juga, kenapa ya Mas Frans itu dulu rapi? Berarti ada sesuatu, Nah, ada iya. seseorang di luar sana gitu. Guys, kita seminari tinggi dikibulin guys. Jadi sadar outlook gitu Oh, ya, gitu, gitu. oke. Biasanya poni lempar cepret tapi tiba-tiba klinis gitu kan ada sesuatu harusnya. Betul. Gitu. Tapi memang perhatian gue salah satunya nih yang rapi, Oke. selalu konsis itu untuk Dan rapi. dia selalu menyapa di kelas. Iya. Nah, Dan ini dia nih. itu gue suka Sama. waktu Ini masih dia. Akal yang ramah. Iya. Adik kelas yang lagi tidur disapa juga, pada kesel semuanya. Iya. Saking ramah ya dulu waktu gue pertama kali masuk seminar itu, gue menepati barisan yang sama dengan Mas Frans. Saking ramahnya. Saat misa, gitu. Saking ramahnya gitu kan. Oh, lu ngerasa terbantu. gitu. Aduh. Sangat kusuk gitu bro. Merem. Saking ramahnya lu nggak ngomong Merem, iya gitu. nunduk, hilang. Ramah. Ramah. Tapi kadang-kadang kan ada kan kakak kelas yang, weh bangun lu, tidur mulu pas lagi misa gitu. Sebut namanya aja nggak apa-apa, sebut namanya. Nanti gue broadcast ke orang yang nggak apa-apa. Sebut Dia namanya mau aja. bilang, gua nggak bakal gini, bangun gitu. lu karena gua sendiri yang tidur. Oh enggak loh, sangat kusuk. Ngomong-ngomong ini Baru-baru gua nyelek orang. gesturnya nge-slap begini kok kenceng ya? Ngomong-ngomong gue perasaan gue powernya gitu nggak kendor. Ekspresif. gue senang dengan bahasanya. Bahasa nonverbal itu penting. Ah. Itu Gestur itu tadi ya? sesuatu yang menarik juga untuk di ini. Kita kadang-kadang ngomong kan begini, ngomong diem tangan atau apa, muka terus datar. Jadi kalau Mas Frans, maaf masih panjang Yes. lama ya. Saya terlalu Yang itu perlu terbiasa. dikat gak yang tadi? Nggak ada, kita kan sesuai gas terus. Itu Mas Frans itu mengingatkan kita bahwa ekspresi, mimik, tangan itu Terus berbicara. bisa ngasilin duit maksudnya. Lu enak panjang. Tapi Goyang nih. Dunia bergoncang. saudara-saudara. sekalian reuni. Tapi Mas Dwi itu seimbang antara cari duit Dan dicariin duit. dengan pelayanan. Oke. Ini lo ngangkat mau ngejatuhin apa ngangkat terus? Oh ya, Lu mau lihat sisi pelayanannya bahwa Mas Frans itu punya concern yang tinggi untuk pelayanan. Oh iya. Duit itu nomor sekian. Dari diskusi tadi ya sebelum tag itu menarik. Mengapa bisa begitu? Langsung Nah, itu dia dijelaskan. pertanyaannya. Opo. Waduh, kenapa? Maksudnya bisa cun gitu kan? Kalau nggak salah dulu kan berangkat dari Mas lembaga. Dwi belum pernah disabel kan? Belum. Belum pernah disabel dong. Tapi terus- tapi punya perhatian khusus untuk ini kan dunia yang sulit loh. Iya. Karena kalau kita bisa melakukan sesuatu itu berarti kita pernah mengalami. Paling gampang gitu kan, mengalami proses pengalaman baru kita bisa berbagi dari pengalaman itu. Tapi kan Mas Frans itu enggak punya pengalaman disabel, tidak pernah punya kesandung sesuatu Terus kok Tapi bisa? dan bertahan 22 2 tahun. tahun. Karena berangkat Seumuran dari saya. penugasan. Ditugaskan Oke. awalnya. Yes. Betul. Yes, gua rasa kalau nggak pernah disable siapa bilang. Satu, hanya masalah waktu. Ngomongin disable tentang fisik ya. Oke. Hanya masalah waktu, hampir setiap orang itu akan mengalami disabilitasnya masing-masing. Dia mau atau nggak mau, dia suka nggak suka, dia duga atau tidak gitu ya. Ini maksud konteks proses aging, penuaan nih. Penuaan Oke. atau kecelakaan atau Oke. sakit atau macam-macam, peluangnya selalu banyak. Gaya hidup dan seterusnya. Ini bicara tentang disabilitas secara fisik. Nah, tapi kalau disabilitas kan macam-macam, termasuk juga mental, kerohanian. Nah, itu juga kita kan juga jujur aja banyak korupnya juga gitu loh. Nah, maka kalau gue dikatakan gue disabilitas, yes. Jadi memang dulu awalnya adalah penugasan tingkat 2 kalau nggak salah ya. Seminari tinggi nih. Seminari tinggi filsafat. Kita dulu frater-frater diminta selain kuliah, boya lo punya kegiatan sosial lah ya.
ada yang anak jalanan, anak buruh, nelayan, narkoba, ada yang tunasusila gitu. Nah, gue dapat rekomendasi dulu dari Romo Antoro. Lu gantiin gue aja di Lembaga Dharma Biru Tunanetra Leticia. Itu khusus pendampingan memang penyandang disabilitas. Oke. Ini awalnya. Awalnya ya udah gue ambil itu sebagai penugasan dan di situ gue belajar bahasa isyarat, braille, terus pendampingan disabilitas. Oh, bisa baca huruf braille juga, Mas? Lah itu dia, ini tangan gue terlalu kapalan bro. Oh. Jadi gue belajar iki opo bedone ngono lho. Main titik-titik gitu karena tangan gue segede gini kayaknya biasa aja begitu, tapi teman-teman tunanetra mereka sensitif banget. Nah itu dia, ketika ada satu kekurangan dalam tubuh kita, Tuhan tuh memberikan kasih kelebihan di sisi yang lain. Itu yang gue bilang keren banget gitu ya. Titik-titik kecil-kecil, aduh kok rasanya gue nggak di sini nih bidang gue gitu. Nah, bahasa isyarat itu juga bego-bego juga gue karena yang gue pelajari bahasa isyarat Amerika dulu, terus ya gue karena terbantu, gue seneng dengan teater. Sorry, bahasa isyarat Amerika ini yang ASL ya? ASL, American Sign Language. Oke. Nilainya Sore-sore malam-malam tuh jam 10, jam 11 gitu ketika gue keluar rokok gitu. Mas Dwi itu begini. Ini zaman di Zaman di Cempaka gini. Depannya diktat, gue kirain dia lagi ngerapal ilmu. mau ujian bro, ngapalin kosa isyarat. Mau belajar kumpul. Ngapain Mas? Ini. Terus rambutnya masih dibenerin lagi. Kalau ngomong sama orang kan dibenerin dulu. Iya, mau dilempar. Terus, buat gua ketika itu gua nggak total. Oh, gua di Cempaka Raya ya. Di Cempaka Raya. Kita Iya, beda iya. rumah dulu. Gila Mas Dwi ini hebat. Totalitas. Tapi menurut saya, kalau penugasan itu, kalau orang melaksanakan tugas kan kewajiban, wajib, bukan hatinya yang wajib. Betul. Kalau kita dulu kan, lu suka nggak suka, senang nggak senang, kalau lu tepatin di situ, lu harus terima, nggak boleh nolak. Itu kan itu latihan ketaatan kan. Betul. Nah, yang saya bingung itu Mas Dwi sampai malam itu kan berarti kan muncul ketertarikan. Padahal lebihnya nggak tahu loh. Iya, betul. Apa sih yang bikin menarik di sana itu? Di bahasa isyarat kan tadi kan bilang braille tidak menarik. Iya. Dulu kan jarinya nggak segede gini. Saya tahu Mas Frans dulu jarinya tipis. Mas Ron dulu kurus. Jadi nggak segede sekarang. Tapi itu kenapa jadi itu yang menarik? Bahkan setelah keluar maksudnya penugasan kita kan setahun nih. Ya. Tapi Mas Frans itu sampai pas nyusun skripsi masih bolak-balik ke sana. Betul. Masih. Woi, dia ngikutin banget ya lo. Oh, banyak adik-adik kelas tuh yang perhatian banyak. Wih deh, keren. Iya memang waktu penugasan kita kan cuma setahun tuh. Di tingkat 2 harusnya udah selesai, tapi gue masih intens datang ke sana, bahkan skripsi gue tentang itu ya? Tentang Biru Tunanetra Leticia juga gitu. Kan gue mau nyebut tapi takut salah. Gue contohin jadinya. Betul. Tapi gue tahu yang lagi dia pikirin, dia lagi GR nih. Adik-adik kelas gue berarti merhatiin gue juga. Bener ya? Iya. Kepo banget gitu loh. Bukan kepo, karena Perhatian kita. ketika adik lihat kakak begitu, Panutan. Iya. kita pengen juga gitu. Wih deh. Nggak pengen juga, pengen. Setelah 20 tahun lebih nih kita baru terbuka. Karena ada medianya. Pengen maksudnya ada keutamaan, keutamaan hidup yang lagi diperjuangin. Yes. Kalau bahasa sekarang ya, kalau bahasa dulu kan nggak ngomongnya nggak mungkin keutamaan gitu. Betul. Pakai kacamata muda, gila nih bisa seintens itu. Yes. Dia punya ketertarikan apa sih? Kenapa sih? Yang buat Kan lu jatuh itu cintanya. jatuh cinta gitu di sana, dan kita kan bisa membuat itu, mengkopinya itu dengan apa yang menjadi tanggung jawab kita juga. Gila, dia cerita kayak gitu gue jadi cinta sama diri gue sendiri loh. Tapi lu tuh dulu salah satu kakak kelas yang menarik. Jadi role model ya. Kan bukan role model. Kalau role model jadinya nggak begini. Model kita ngerol gitu balik gitu. Sambil roll, ambil model. Tapi maksudnya ada yang menarik yang bisa dipelajari. Yes. Untuk kita terjemahin dalam hidup kita juga. Yes. Jadi kan orang tuh nggak mungkin bisa setia sama sesuatu tanpa dia bisa melihat orang lain setia. Kan kalau
belum bisa setia, apa sih yang menarik? Kuncinya apa kan? Oke. Makanya kan acara podcast Kiat Sukses, bahasa-bahasa motivasi kan itu kan juga Oke. penularan juga. Nah, Mas Dwi, apa sih yang bikin sampai hari ini dan dulu kan penugasan, sekarang kan jadi lumbungnya Mas Dwi, Oke. Mas Frans kan Yes. untuk anak, kehidupan anak juga dari situ juga dan segala macam. Tapi sebelum sampai jadi duit itu kan pasti pergulatan dong. Oke. Nggak mungkin nggak ada. Kalau nanya terus lempar telepon aja mas. Ini kecilan ini. Oke, sebelum gue jawab, ini tadi ada Mas Di gini nih, teman-teman gue kenalin dulu. Nama lengkap gue Franciscus Dwi Susanto. Oke, itu nama panjangnya. Tapi setelah gue eksis dalam pelayanan, dalam karir profesional, gue hilangkan Dwi-nya Frans Susanto aja, gitu loh. Karena Dwi itu ini nih, mengingatkan gue pada krucil-krucil yang kayak begini nih. Gue Gitu kan. spill nama panggilannya dulu zaman frater itu Bodong. Gue masih simpen save kontaknya aja Bodong, Mas Bodong itu gue simpen. Gua satu orang dengan banyak nama. Nggak sopan. Nggak sopan. Ini kan konteksnya reunian, jadi nggak akan berubah. Tapi dia GR, dia nggak akan ngerasa kesinggung. Gila adik-adik kelas, gue tahu pulang kayak Ya begini. itu kan tau ya, jadi ya dulu gue tuh nggak terlalu bocor amat, bocor tapi halus. Ketemu mereka jadi bocor gede gue. Oh, bocor halus nih, bocor halus nih singgung. Oke, gue jadi impress ya, betul. Gue memang semangat banget waktu pas tahun skripsi. Kelihatannya kalau untuk seneng dengan sesuatu nggak perlu alasan sih bro, jalanin aja, flowing aja. Nggak, itu senangnya tuh kenapa? Gue juga sampai nggak tahu juga ya, Oh. kenapa gitu, dan nggak perlu di. Falsafah Jawa, witing tresno, jalaran sako. Iya, malah ketika lu menemukan alasan itu udah bukan cinta lagi. Asik. Asik. Iya, cinta itu nggak perlu alasan. Nah, Unconditional love. Cinta tanpa syarat gitu. Oke, kita lanjutkan dengan persembahan. udah gede, lu persempit dengan satu syarat itu udah nggak mewakili, brother. Wes. Udah nggak mewakili. Tapi gue hanya merasakan interest aja ketika gue mengulik antara pengalaman gue dengan disabilitas, lalu gue menyelami kehidupan Yesus berakrab ria dengan teman-teman disabilitas. Gue angkat dari Yohanes 9 tentang orang buta disembuhkan begitu. Lalu apa sih koneksinya dan segala macem. Itu gue kasihan sama Romo pembimbing gue, Romo Martin Harun. Karena gue kejar-kejar dia terus. Ini Romo, saya sudah selesai. Oh kamu koreksi ini ya. Oh yang kemarin udah selesai juga Romo, tolong dievaluasi lagi. Iya. Biasanya tuh Romo-Romo yang kejar-kejar ini, kamu belum ada nih koreksinya. Dan gue paling cepet di angkatan gue. Nomor 1 gue paling duluan. Selesainya gitu. Nah tetapi sidangnya sih gue waktu itu Romo Martin Harun sama Romo siapa nih? Ini reunian guys, konteksnya guys. Siapa yang jadi uskup sekarang? Martin Romo Narko. Nah itu dia pemuji gue. Singkat kata, pembimbing lu juga ya? Lu lulus bro? Sampai juga. Lulus dong. Oke. Nah, ya waktu itu gue refleksikan antara pengalaman disabilitas Bartimeus yang disembuhkan dari buta dengan pembaptisan, bla bla bla. Secara teologis sebetulnya gue cetek banget isi skripsi gue. Sebetulnya B agak-agak naik dikit lah begitu. Tetapi yang menarik adalah Romo Martin bilang, karena saya melihat semangat kamu dapat A. Jadi dia nggak lihat sebetulnya materi gua, tetapi ini kamu semangat banget. Oh, ini selesai, datang lagi. Bahkan sebelum saya selesai correction yang ini, kamu udah kasih lagi correction yang lain ya, gitu. Dan dulu tuh belum ada recorder kayak gini, kita masih pakai Walkman, begitu. Dulu pada beli di Iya, yang Cempaka. isinya C90, C60 begitu. Aduh, Romo ngomongnya jangan kelamaan, Romo ini recording gua terbatas ini. Kasetnya habis. Kaset gua habis. kaset gede, kaset kecil ya. Kaset gede, kaset kecil, gue masih kaset yang gede gitu. Ntar kalau udah besoknya gue timpa lagi ya kan. Gue saku dulu nggak seberapa buat beli kaset kan. Jadi kalau uang saku dulu. agak ada dari mak gue dulu. Nah, koleksi. Solidaritas pastoral belum ada, DSC, Daerah Saudara Cempaka Cempaka. belum ada dulu. Nah,
Ya gue merasa Gila, gue tiba-tiba keinget DSC itu pernah ada guys. Dana Solidaritas Cempaka, iya Projakser Iya. masih jalan nggak tuh? Projakser Dana Solidaritas Cempaka itu Gas. rapat bidel dulu Iya. tahun berapa itu ya? Nah, Itu bidal umum dulu ya? Pernah ya? pernah bidel apa juga pernah ya. Terus, nah memang ini dia awalnya ketika semuanya harus sudah finish tahun 2004, gue dinyatakan tidak layak untuk lanjut karena alasan masuk dalam pergaulan tidak sehat. Itu salah satu pendetail gue kenapa gue nggak boleh lanjut. Tahun 2004 setelah gue selesai top pastoral di Arnoldus Bekasi. Gitu, gue Kalau tidak sehatnya tuh pergaulan tidak sehat. Ditanya di sini. Behind the scene boleh ya guys ya di sini. Maaf ya bagian ini kita nggak bisa ngomong. Tapi kita juga nggak akan sensor. Emang Mas Alex suka gitu? Itu masalah personal soalnya, kita nggak main di sana. Iya, tapi tetap ngarep tuh dia. Ayo, non verbal lo nggak bisa ngomong, nggak bisa bohong, bro. Ayo, mau cerita. Tukang konten editnya nih, puyeng konten, guys. konten. Mati gua. Tapi buat pemirsa sekalian, kadang kita ada dua hal yang membuat kita tidak bisa lanjut. Itu antara keputusan pribadi secara pengolahan batin, atau juga ada hal-hal yang staf-staf seminari itu melihatnya tidak layak untuk diteruskan. Tidak memungkinkan kita untuk diterus. Jadi Mas Dwi itu bagian yang nggak layak. Bukan secara intelektual ya, tapi kelakuan. Tapi oke, itu menarik sih, itu menarik. Ini korelasi benang merahnya tadi. Karena rapi terus. Rapi terus, pakaiannya rapi terus. Rapi terus. Terjawab ya benang jadi. merahnya. Jadi gue dulu, kalau pastoral itu punya prinsip seperti Ignatian kali ya, masuk lewat pintu mereka, keluar lewat pintu gue. Wah. Dulu gue punya prinsip gitu, ketika gue terakhir pastoral, gue temenin Mudika, dulu zaman masih Mudika namanya. Mudika di depan gereja itu kalau udah jam 6:30, jam 7 malam, itu banyak yang baru pulang kerja, nongkrong di depan, ada warkop gitu ya. Gue habis makan malam di pastoran dalam, gue keluar, ngobrol sama mereka, dan mereka ternyata bawa oplosan gitu ya. Berat minum berat gitu. Gue minum tuh. Koktelnya enak banget. Ini cuman Mas ini doang ya, yang lain-lain enggak. Disclaimer saya. koktel gaur. Iya, jadi mereka Kita kelasnya gaur merah ya. Ngoplo sendiri tuh gitu. Minum sampai gua kasar sampai jam 10, jam 11 malam gitu kan udah oleng kapten, baru gua dipapa sama Mudika ke dalam. Masuk berat. Dia Gitu. keluar lewat pintu Mas Fransnya dari mana? Enggak keluar gua. Masuk dari pintu Mereka enggak keluar gua. Ini Itu keluar sama saya. ini Arnoldus nih, paroki Arnoldus. Iya dulu. Gue kalau nyebut nama langsung ditelepon ke orangnya, maaf ya, nanti kalau nonton abangku yang dari paroki Arnoldus. Bos gitu kan. Angkatannya dia juga. Oh iya. Tok. Abang lu toh. Ya, untuk Abang Tito Sitanggang di sana wajib nonton ya. Sama dia juga. Sekalian gue sebut udah. Abangnya keren tuh. Olus almarhum keren bro. Gue lihat enak banget itu. Nah, Balik lagi. Sebelumnya Bang Olus kagak almarhum. Iya, almarhum dengan temen kakaknya dia yang lain. Kakak. Oke. Itu kan nongkrongannya sama gitu. Iya. balik lagi ke ini apa Oke. namanya, ke bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Jadi kembali ke memang laptop. setelah gue divonis nggak boleh lanjut, harusnya selesai dong semuanya. Betul. Dan gue masih so idealis. Gue bukti ini rekomendasi pimpinan-pimpinan gue salah besar tentang gue. Gue buktiin gue akan masuk lagi gitu. Gue akan buktiin gue layak untuk lanjut kok ya. Gue makanya gue advokasi purbo dulu kan, gue mau extra domus. Mohon tetap didampingi walaupun di luar dari seminari gitu. Nggak bisa mas, silahkan berproses dengan natural aja, dengan alamiah. Kalau memang Tuhan memanggil akan kembali ke siap. Nggak balik tuh. Tapi tetap berkarya. Nah, ini dia penting. dia. Dan, selain Pasti mengalami masa gelap dong. betul. Gue langsung berpikir, Tapi jam itu pas, berarti dia ada pasar. Ada waktu. Gue yang nggak pasrah. memang waktu itu gue pikir segala sesuatu yang terkait dengan pendidikan gue tinggalkan, termasuk pelayanan. Jadi selama gue pastoral itu
gue juga tetap jalanin pendampingan sama teman-teman disabilitas. Oke. Gitu. Karena gue diminta untuk Komitmennya di situ tapi. komitmen di situ. Jadi gue pastoral gitu jalan di paroki, tapi pelayanan gue sering diminta bantuin terjemahin ya di Rawamangun. Paroki oke. Komunitas UBK Evata dan sampai sekarang masih eksis. Woi. Sorry, UBK nih. UBK Umat Berkebutuhan Khusus Komunitas. Oh, oke. Umat Evata. Di Rawamangun, dan itu ya sejak gue di dalam dulu, pater dulu. Nah, mereka panggil gue, dan itu ternyata itu pun gue tinggalkan, bro, karena gue pikir ya udahlah, kalau gue udah gak boleh lanjut, segala aksesoris apapun termasuk pelayan gue tinggalkan, termasuk nama gitu. Gue mau buka lembaran yang baru, maka gue endorse dengan nama Frans aja lah gitu ya. Nah, tetapi menariknya begini, mereka ternyata nggak lihat siapa gue. Apakah gue berjubah atau tidak, status gue apapun itu, mereka tetap butuh tangan gue untuk melayani mereka. Nah, bagi gue kan, gue lagi mengalami disabilitas mental, spiritual, kelakuan, dan segala macam waktu itu. Kalau gue nggak disable kan gue tetap lanjut dong harusnya kan. Tapi karena gue dalam tanda petik ada mengalami disabilitas tertentu, paling tidak disabilitas dalam kriteria seorang calon imam begitu ya, gue nggak boleh lanjut, kan gue disable waktu itu. Tetapi menariknya justru mereka ini membuka diri dan nothing tulus gitu. Entah lu berjubah atau tidak, tetapi yang jelas gue butuh skill lu untuk melayani. Nah, itu yang akhirnya bagi gue wow, even keluarga gue, nyokap bokap gue mungkin struggling menerima keputusan gue ini, kenyataan ini kan. Tetapi orang lain, komunitas ini ya tetap welcome banget. Nah, bagi gue ini awal yang baru, kelahiran yang baru, karena udah sempet gue tinggalin berapa bulan, mungkin hampir setahun lah, gue bodo amat lah gitu dengan urusan kayak begitu. Tapi mereka tetap ngundang gue lagi. Nah, bagi gue ini awalnya kewajiban, tapi gue akan hidupi sebagai panggilan. Gitu, karena usaha gue untuk gue mau buktiin pimpinan gue yang lama tuh salah gitu. Gue dari satu retret ke retret yang lain, bro. Masih Pribadi. Terakhir gue ke novisiat Giri Swanta itu belakangan. Gue juga ke Karanganyar 8 hari gue sendiri retret pribadi. Karanganyar apa siapa ya? MSC ya? MSC. Dulu bimbing rohani gue Romo Susilo Suwarno MSC almarhum, dia dulu yang baptis bokap gue, kasih rekomendasi gue, lo retret pribadi deh di Karanganyar 8 hari. Berhasil enggak, gue mumet malah pusing, gue mau dengerin suara Tuhan tuh gimana gitu ya, nggak dapat sesuatu. Tetapi ya udah, gue setelah kembali retret, gue jalani apa yang perlu gue jalani, lakukan apa yang bisa gue lakukan, termasuk pelayanan terhadap teman-teman disabilitas ini gue jalanin terus gue jalanin ya, dan gue hidupi sampai sekarang. Dan itu awalnya pun gue pikir hanya sebagai pelayanan aja. Gitu, karena gue mencoba-coba berbagai profesi, mulai jadi sales gitu, buka kafe, MLM, asuransi, usaha apa semua ya? berhasil gagal. Berhasil nggak ada hasil. Iya, dan yang gue hidupi juga sebagai public speaker, gue ngasih training, gue ngasih motivasi, bla 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 segala macem. Yang paling gak percaya teman-teman sangkatan gue, lu bohongin apaan lagi orang-orang? Pada gak percaya teman angkatan gue, kurang ajar lu ya. Jadi apapun yang keluar di sini, pemirsa mohon dilihat dari sisi positifnya. Walaupun dia gak ada. Pengalaman tergokil lu apa, Mas? Tergokil gue melayani teman-teman disabilitas. Yes. Yang pertama ada 3 sih yang barusan gue inget. Yang pertama, gue harus melayani teman-teman tuli dalam bahasa isyarat ketika vocab gue masih sangat terbatas banget. Iya dong, gue cuman belajar 3 bulan, seminggu sekali gitu. Dan gue diminta untuk terjemahin misa, retret, rekoleksi yang itu kan bejibun ya, berapa kosakata gue harus terjemahin begitu. Nah, ya gue coba full body gesture aja. Misalkan ketika di LDD itu ada misal cerita tentang perempuan yang berzina, berzina gimana gitu. Ya udah yang gue tahu aja begini. Sama kan bayangannya? Sama, iya.
Iya, karena koleksinya sama bro. Kolektor, ya, bagus koleksinya. Jadi orang itu udah semangat mau datang ke gereja gitu kan, dapat siraman rohani gitu. Kok begini malah ketawa mereka. Tapi maknanya sampai dong berarti dong. Ya, Mereka ketawa sampai kan? Tapi sampai di pikiran mereka di siapa gua nggak tahu. Oke. Gini gitu, pada ketawa aja mereka gitu kan. Gua nggak ngerti tentang sistem bahasa tuli, penyederhanaan, gua nggak ngerti dulu. Oke. Gua baru tahu tentang itu semua setelah 16 tahun 17 tahun gue. Proses ya. Proses itu pun gua pengalaman sendiri, nggak ada yang buku ngajarin segala macam, nggak ada. Maka lu belajar bahasa isyarat sekarang tuh enak banget karena gue shortcut pengalaman 20 tahun 22 tahun gue dalam waktu yang simple gitu. Gue bikin teori sendiri dan segala macam. Tar dulu. Itu yang gokil yang pertama. Oke. Gokil yang kedua, ya gue ketemu soulmate gue di situ. Wow. Gitu. Waduh, ini Maksudnya apa nih? Maksudnya satu episode istri maksudnya. Istri. Wah, satu episode tambahan ini mah panjang. Oke. Apa kita habis itu kali? Enggak, nanti ada yang disambung behind the scene kan bahaya. Ya. Oke. Jadi Punya minat yang sama. kebetulan dia juga volunteer datang di LDD sebagai volunteer baru. Terus gue lagi pas nerjemahin gitu ya. Terjemahin lihat. Konsen. Nah ini, Orang baru. nah, Konsen lu keganggu. gue banget. Nah, tangan gue ke temen tuli, mata gue jelalatan. Enggak konsen. Nggak konsen. Nah ini dia. Kan orang-orang tuli kan kalau ngeliatin gue tuh maunya satu paket ya bro ya. Tangan juga, ekspresi, body language, mata juga harus sama mereka. Ini enggak. Tangan gua ke mereka, badan ke mereka, mata kemana-mana gitu. Nah orang tuli kan lihat, lu ke belakang ngeliatin apa sih begitu jadi. Oh, mereka juga attract, distraction gitu. Distract, kelakuan. Mata itu mata gitu. Karena gue liat, istri gue pas lagi nyepol rambut. Aduh. Mau bilang I love you mungkin dulu ke istri. Bukan, ini pembenaran yang tadi. Oke. Ini ngomong yang Iya, lu pertanyaannya juga yang gokil sih. Coba cari pertanyaan yang spiritual gitu buat kasih gitu. Kan rock kita. Rock man. Oke, terus itu yang kedua. Yang ketiga. Yang jelas catatannya gue bersyukur banget karena kalau gue nggak ketemu dalam habitat itu, ekosistem pelayanan itu ribut. Gue sekarang udah nikah 12 tahun, 13 tahun jalan. Ya, dia tahu kesibukan gue Sabtu Minggu kayak begini hektiknya gitu. Jarang bersama keluarga. Kalau gue nggak ketemu sama dia di tempat yang kayak gini mungkin aduh ribut mulu ya karena prime time bersama keluarga hilang. bahasa lain. Bahasa isyarat. Itu nggak usah ribut itu mah. Itu satu. Terus yang kedua, yang ketiga gokil yang lain adalah ketika gue lihat pelayanan ini betul-betul bisa merubah hidup orang. Teman-teman tuli membuka sebuah perspektif cakrawala baru dalam hidup dia. Contoh misalkan ketika gue bantu menerjemahkan pelatihan komputer nih, ya ada gurunya ngajarin dan gue bantu menerjemahkan. Ini teman tuli, dia dulunya cuma jadi tukang parkir gitu di daerah Cilincing. Dia dari pagi sampai sore jadi tukang parkir di Alfamart. Gue jadi jalan di Alfamart segala macem. Lalu dia tinggal di asrama. Lalu gue terjemahkan bahasa isyarat untuk komputer dan dari keterampilan itu dia punya nilai tambah ketika sebuah hotel itu menerima teman-teman disabilitas. Awalnya dia cuma jadi doorman aja, tetapi karena ketika dia dites untuk input data pakai komputer dan dia baru aja belajar komputer, itu kan jadi nilai tambah buat Dia bisa gitu. Dia Ya? bisa. Oh, dia bisa Tuhan, dan ya. Subhanallah. Wah, Subhanallah. Tapi itu. beberapa sekarang itu gue ketemu Iya. di beberapa minimarket ya, gue nggak boleh sebut. Iya. Itu termasuk teman-teman disabilitas. Yes. Terus ada temannya, Pak maaf ya Pak, nggak usah minta maaf, saya bilang. Oke. Dia memang bisa begitu, jadi saya tungguin kok dia. Oke. Gue emang karena dia bingung ngomongnya gimana Oke. atau apa, kamu tunjuk aja, ya bilang gitu. Berapa kamu tunjuk aja biar. Oke. Mungkin dia belum belajar sama Mas Dwi. Ya belum. Harus ini perlu sama Yang ketiga, Itu udah ketiga. Tapi kalau menurut contekan gue nih, contekan gue dari bos. Berkat apa yang Mas Frans rasakan selama menekuni karya ini? Udah dia jawab, istri tadi. Gua bingung. itu berkat
berkat yang paling. Tapi lu dengan ketemu si Mbak Devi. Mbak Devi itu bener-bener berarti panggilan Tuhan selama ini lewat teman-teman saudara-saudara yang disability ini, yang tunarungu ini, akhirnya bener-bener benang merahnya Tuli, bro. Tuli. Tuli. Nah, ini perlu juga nih diedukasi nih. Oke. Penggalan apa yang bisa sih? Apakah tunarungu atau tuli? Oke. Itu bahasanya yang punya respon yang sama lah. Biar kita memiliki respon. Oke, ya memang penyebutannya terus berkembang ya sesuai dengan kesadaran inklusi, kesadaran kesetaraan gitu, apalagi dengan dunia luar, dengan negara-negara yang lain. Jadi kalau menyebut orang-orang yang tidak bisa mendengar, memang sebutannya banyak banget di Indonesia, ya pokok, ya putek, Nengel, baca Batak tuh. nengel, apa ya gitu. bener nih. Terus termasuk bahasa tunarungu. Nah, kalau bahasa kata tunarungu itu konotasinya sangat medis. Kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah orang dengan hambatan atau bahkan kerusakan pendengaran. Oke. Jadi kalau kita nyebut tunarungu, bagi sebagian teman-teman sense-nya terasa, lu kok kelihatannya kita berbicara sama orang yang sakit, orang yang punya keterbatasan, Mohon orang yang punya dimaafkan, saya kekurangan baru tahu. gitu. Nah, kalau di bahasa Inggris tunarungu itu equal dengan hearing impair, kerusakan pendengaran. Jadi orangnya seolah-olah kalau kita bilang tunarungu, lo orang yang rusak, orang yang sakit. Oke. Baiknya dengan Nah, beda dengan kata tuli. oh justru itu sopan. Nah, itu juga gue malah heran. Kok tuli bukannya kata Konotasinya kok seperti Nah, terdengar. karena kita yang menghidupi konotasi tuli itu sebagai ejekan. Contoh misalkan gue panggil lu, lu nggak denger dasar tuli gitu ya. Gue biasanya bilang, budak lu nggak pernah tulis ini. Ya, tuli ternyata apa namanya kalau dalam bahasa Inggris itu adalah deaf. Oke, deaf, artinya orang yang punya budaya yang berbeda, bahasa yang berbeda. Jadi pendekatan lebih ke culture, Oh, malah lebih humanis ya. lebih humanis. Kita menghormati mereka hanya karena perbedaan budaya dan bahasa, sama seperti gue hormatin lo orang Batak, orang Jawa begitu. Mereka punya bahasa sendiri. Jadi kalau kita mau interaksi sama mereka, pelajari aja budayanya, pelajari bahasanya. Oke. Jadi tidak melihat kekurangannya dia. Oke. Gitu. So tapi ya memang karena penyebutan tunarungu itu sudah cukup lama dalam kultur teman-teman tuli Indonesia, ya tetap ada sih yang tetap nyaman, apalagi teman-teman tuli yang senior. It's okay. Apalagi karena kata tunanya itu kan halus kan. Kata Iya. tuna di awal itu kan kata halus. Menurut kita halus. Menurut yang diajarin di sekolah dulu lah. Itu Iya, Baiknya betul. Bapak bilang tuli bisu. Bisu nggak juga, karena mereka mungkin nggak bisa dengar, tapi kalau bisu kan nggak bisa bicara ya, atau tunawicara, nggak juga. Mereka tetap bisa berbahasa. Tapi Kalau mungkin untuk yang tunawicara itu ya, memang ada hubungan antara ketulian dan ketunawicaraan. Karena kita nggak bisa ada output tanpa ada input. Betul. Gitu lah. Tetapi jangan disederhanakan berbahasa itu hanya berbicara. Nah, kita bisa berbahasa Gestur, lewat gestur, lewat musik, lewat makanan, lewat macam-macam, termasuk lewat bahasa isyarat juga. Gitu, brother. Oke. Nanti keren sih nih pembicaraan kita ini keren. Ini mau closing bro? enggak, kamu kalau mau gas, enggak lah. Tapi Mas ini ada panggilan ke GBK, ada keperluan. Ya tapi ini keren sih. Maksudnya Mas Frans itu bergulat dengan dirinya sendiri. Pertama kan penugasan. Dari kata wajib menjadi yang disuka itu migrasinya panjang loh, harusnya panjang. Iya. Karena itu ada perjuangan mensetel semua diri kita, ngikutin apa yang dimau dengan penugasan itu agak susah. Oke. Kalau bagi kita yang sudah mengalami kan kita bisa merasakan itu tuh. Bagaimana menyetel diri, nyesuaiin dengan ditugasin di tempat A. Padahal gue nggak suka, itu nyetelnya susah tuh. Iya. Tapi Mas Frans itu bisa. Dan setelah keluar, Mas Frans punya semangat dan spirit jatuh bangun, bergulat dengan diri sendiri. Proses menerima diri dengan status lepas jubah itu kan Mas Frans tadi berjuang juga. Iya. Berjuang banget gitu, sampai retret dan segala macam. Dan akhirnya menemukan Tuhan di teman-teman yang Tuli. 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 Ya, saya terbiasa dengan tuna. Oke. Dan dikasih hadiah Tuhan
Mbak Devi. Iya, gas. Surprise. Peace, Mbak. Oke, ya memang betul berkatnya banyak ya gue lihat ya. Materi maupun imateri gitu. Dan hitung-hitungan kita sebagai manusia itu memang kayaknya nggak akan bisa menampung dengan apa ya. Jadi gini, gue yang memang titik krusialnya pada saat pandemi. Pada saat pandemi, waktu itu job-job gue untuk ngasih training, ngasih seminar kemana-mana tuh kan banyak dipospon, ditunda, di cancel dan segala macam. Oke, Tapi akhirnya gue buka laptop, gue ngajak temen tuli, yuk kita sharing tentang bahasa isyarat. Dan ternyata itu semakin berkembang, semakin berkembang. Dan berkatnya adalah ketika gue bisa jadi berkat bagi orang lain. Yang tadi gue bilang tadi gitu loh, merubah hidup orang. Bagi gue, ketika banyak orang berpikir tentang bagaimana mencari duit buat diri sendiri, kalau gue bagaimana mencarikan duit buat orang lain. Mulia sekali. Terusnya bagi teman-teman yang dalam tanda petik terkalahkan, tersisihkan dan tidak mendapatkan kesempatan. Bahasa isyarat lagi keluar. Gue senang banget gestur-gesturnya dia. Rock, man. Kesempatan begitu. Nah, bahasa isyarat ini adalah pembuka kesempatan dan peluang bagi teman-teman disabilitas tuli terutama. Mereka sebetulnya bahkan nggak mau disebut disabilitas sekali lagi, karena berbeda dengan teman-teman disabilitas fisik yang lain. Kalau kita ngomong tunadaksa, mereka hanya butuh aksesibilitas fisik, bidang miring dan seterusnya. Kalau disabilitas netra, mereka membutuhkan braille, pendamping, terus yellow block. Nah, tapi kalau teman-teman tuli ini, sahabat tuli, terutama lebih ke aksesibilitas bahasa, gitu. Karena ketika bahasa tertutup, mereka tidak tahu bahwa semua benda-benda, orang atau apapun di dunia ini, baik yang terlihat dan tidak terlihat, itu punya nama. Mereka nggak tahu. Bahkan guru tuli yang bersama dengan saya, dia nggak tahu nama dia siapa. Bahkan namanya sendiri dia tidak tahu, karena pengalaman dia ketika dipanggil orang bukan panggil nama gitu, tapi biasanya dilempar, ditimpuk dengan benda satu baru dia nengok, bukan dipanggil dengan nama. Gitu. Nah, jadi hambatan bahasa awalnya hambatan fisik, jadi hambatan mental. Oke, karena mereka terbiasa dengan perlakuan yang diskriminatif, kasar, dan mereka tidak dihargai, tidak diwongkei, kurang merasa dicintai, diperhatikan, ya karena orang tua juga mungkin bingung menyampaikan bahasa cinta itu seperti apa. Anak-anak juga bingung mengekspresikan perasaan mereka gimana. Mereka mau sesuatu, ngomongnya gimana, mereka nggak tahu. Mereka terputus dari lingkungannya. Oke, jadi mereka tumbuh dalam situasi mental yang, mohon maaf, agak sulit. Mereka akhirnya besar dengan pribadi yang punya citra diri negatif, gampang marah, curiga, depresi, begitu. Nah, terus kemudian berkembang jadi hambatan intelektual, gitu. Dari fisik, mental, intelektual, tidak ada sekolah-sekolah yang bisa mengerti bahasa mereka. Jangankan sekolah, orang tua mereka juga nggak ngerti bahasa mereka gimana. Terus akhirnya karena tidak punya kemampuan atau kesempatan pendidikan yang sesuai dengan kondisi mereka, akhirnya berimbas ke peluang kesempatan kerja. Itu kan akhirnya ke sana. Benang merah ya. Benang merahnya. Dan akhirnya ya mereka dalam tanda petik mungkin bisa jadi beban buat keluarga. Nah, maka ketika gue selalu punya prinsip bagaimana menjadikan bahasa isyarat ini menjadi budaya bersama. Bukan hanya budaya tuli aja, tapi kita semua. Sehingga ketika semakin banyak orang yang sadar gestur lah, paling tidak ketika ngomong lo ada ilustrasinya, ekspresinya, mereka semakin gampang bonding dengan kita. Bahasa terbuka, kesempatan terbuka, peluang kerja terbuka, masa depan juga semakin baik buat mereka. Itu sih. Semoga itu jadi berkat buat mereka, karena ketika itu jadi berkat buat mereka, itu jadi berkat juga buat gue. Amin. Ada amin di sana? Amin. Oke. Oke. Enggak kan aminnya di sini, kalau yang kampanye kan di JIS. Iya. Enggak, tapi oke, menarik. Diskusi kita itu konklusi aja ya. Siap. Lihat waktu dan durasi kamera juga. Oke. Tapi menarik diskusi kita.
Jadi banyak hal baik bisa dilakukan oleh kita. Yes. Berawal bukan dari yang kita suka mungkin, Ya. tapi karena faktor luar. Yes. Tapi kalau kita niat sungguh-sungguh menjalani, pasti ada berkat juga yang tidak akan lari Wih. dari sana. Balik. Begitu bukan? Bukan. Balik lagi ke Bu Frans. Oke, gitu teman-teman, jadi saksikan terus Catholic Rock. Salam sehat selalu, berlimpah berkat, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di Catholic Rock.